hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang baru dengan sukacita yang baru kita kembali bertemu untuk menerima firman Tuhan. Tetapi mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Dia. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tetap kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan kelimpahan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun dan mengarahkan kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kami boleh tetap berada di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kami mau menerima firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus mulai tetap mengarahkan kami, supaya kami berhikmat untuk memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ulangan 4 ayat yang ke-13. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Allah yang mengikat perjanjian kepada umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Ulangan pasal yang keempat ini merupakan bagian dari pidato Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Musa mengingatkan kepada mereka tentang kesetiaan Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan menegaskan kembali pentingnya memegang perjanjian Allah, yaitu ke-10 firman atau 10 perintah yang sudah Musa terima melalui 2 loh batu ketika dia bertemu dengan Tuhan Allah. Pada nats kita pada saat ini di ayat yang ke-13 menekankan bahwa Allah sendiri yang menetapkan perjanjian itu, bukan hasil kesepakatan antara manusia, melainkan inisiatif ilahi itu sendiri. Allah menuliskannya pada 2 loh batu sebagai tanda bahwa perjanjian itu kekal dan tidak akan berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi Dia juga menuntun umat-Nya dalam hidup yang benar. Keselamatan itu akan selalu disertai dengan panggilan untuk hidup di dalam ketaatan. Bagaimana Ia memberitahukan kepada kita segala perjanjian-perjanjiannya. Tentu yang Dia perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk ditaati dan dilakukan. Ketaatan kita adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan Allah. Bagaimana tentu ke-10 firman itu bukan sekedar aturan secara moral, tetapi fondasi hubungan antara kita dengan Allah. Firman Tuhan kita yang pertama sampai yang keempat, yang merupakan 4 yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Ke-6 berikutnya, mengatur hubungan manusia dengan sesama. Dari perjanjian inilah jemaat yang dikasihi Tuhan kita menunjukkan bahwa Allah rindu umat-Nya hidup dalam kasih dan kebenaran.
Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa ditulis pada 2 loh batu? Hal ini melambangkan kepada keteguhan dan kekekalan hukum Allah. Batu tidak mudah berubah. Demikian pula kehendak Allah yang tetap sama dari zaman ke zaman, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah suatu beban, melainkan tanda kasih kita kepada Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita jadikan firman sebagai pedoman hidup. Di tengah dunia yang nilai-nilainya terus semakin hari semakin berubah, firman Tuhan tetap menjadi standar yang tidak pernah berubah. Kita dipanggil dan kita terpanggil untuk berpegang pada teguh dalam setiap firman-Nya, meski dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Dan kita terpanggil untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. Ke-10 firman yang sudah diterima Musa yang akan dia berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada sampai saat ini menuntun kita agar hidup di dalam keseimbangan, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan ketulusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hari ini kita masih menghargai firman Tuhan sebagai perjanjian yang hidup antara Allah dengan kita? Apakah kita hanya mendengarnya hanya sebatas di dalam gereja, atau sungguh-sungguh menjadikannya sebagai kompas dalam keputusan dan tindakan kita setiap hari? Allah tidak hanya ingin dikenal sebagai penyelamat. Mari kita mengingat, Dia tidak hanya ingin dikenal sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai pribadi yang bersekutu dan berjanji dengan umat-Nya. Memulai perjanjiannya, kita dipanggil untuk hidup kudus dan taat, supaya dunia melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita ini. Ketaatan kita adalah tanda kasih kita kepada Allah yang setia. Mari kita hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Bagaimana tentu perjalanan Musa ketika dia menerima 2 loh batu perjanjian yang Engkau berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kami hingga sampai saat ini. Untuk kami tetap berpegang kepada seluruh firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kepadamu, ajarilah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang sudah Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan tuntun kami Tuhan, untuk di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini, kami boleh tetap mengingat Engkau dan mengingat semua perjanjian yang sudah Engkau berikan kepada kami, supaya kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.